Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, rekan-rekan sahabat koperasi di seluruh Indonesia. Ini adalah bagian dari part 1 Ecopin Talk yang akan berjalan menuju Hari Koperasi Nasional ke-77 tahun 2024. Sahabat koperasi yang berbahagia, ini adalah bagian serpihan dari materi yang sudah kita sampaikan paparan di tanggal 25 kemarin, bulan April, yang kita ingin coba untuk ringkas sehingga lebih mudah untuk bisa kita pahami. Sahabat sekalian, ada sebuah harapan besar di 2024 ini menuju 2045. Kita mendengar ada visi Indonesia Emas 2045. Apakah koperasi mampu mencapai tujuan yang diharapkan menjadi sosok guru perekonomian nasional kita? Ataukah itu sebuah utopia? Inilah yang akan menjadi bahasan kita pada kesempatan saat ini. Saudara sekalian, ketika kita tidak memiliki tujuan, maka tidak akan mungkin ada kebahagiaan. Kata bijak mengatakan, tentukan tujuan, maka akan dapatkan kebahagiaan. Ibarat orang mendaki gunung, seorang pendaki dalam proses perjalanan yang begitu sangat melelahkan, terkadang menyusahkan, penuh dengan tantangan, namun dia lakukan dengan penuh kebahagiaan karena ingin mencapai suatu tujuan di mana puncak menjadi harapan untuk dia capai. Begitupun dalam perjalanan hidup, tentunya kalau kita tidak punya tujuan, maka kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan itu. Sahabat sekalian, menjelang dan menyongsong 2045, saya kira akan menjadi utopia. Kalau kemudian kita nggak mencoba untuk menyusun tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan yang kita harapkan bersama. Namun demikian kita coba. Kita ingin memahami dan mengetahui bagaimana sebetulnya koperasi kita beroperasi, berjalan. Apakah sudah mencerminkan nilai-nilai, prinsip-prinsip yang menjadi makna membedakan antara sebuah koperasi dengan korporasi yang menjadi bagian dari pelaku usaha di dalam sistem perekonomian nasional kita. Saudara sekalian, Bapak Koperasi menulis, koperasi adalah kunci untuk memberdayakan ekonomi rakyat dan menghapus kemiskinan di desa-desa. Ini sebuah pesan yang sangat mendalam sekali. Bagaimana kita bisa melakukan perbaikan ekonomi, mensejahterakan masyarakat, tanpa kalau kemudian terabaikan desa yang menjadi sumber cerminan suatu kemajuan bangsa, maka tidaklah akan mungkin dilakukan. Dan tentunya yang mampu untuk bisa menggerakkan masyarakat desa adalah mereka sendiri yang kemudian secara bersama-sama memberdayakan dirinya dan sekaligus mengusahakan untuk mencapai suatu perbaikan kehidupan yang lebih baik. Melalui apa? Melalui sebuah kerjasama usaha. Dan yang paling mungkin untuk menjadi alternatif badan usaha adalah koperasi. Itulah kurang lebih pesan yang kita ejawantah dari Bapak Koperasi kita. Saudara sekalian, sekarang ada pertanyaan. Bagaimana kita melihat koperasi ini sebetulnya? Dan bagaimana mungkin masyarakat sebagian yang peduli terhadap koperasi ingin membangun koperasi itu. Jika kita melihat koperasi sebagai sebuah rumah besar yang akan kita bisa berada di dalamnya, para pemiliknya, para anggotanya, maka ada 3 hal yang perlu diperhatikan, saudara sekalian. Yang pertama, ketika kita membangun fondasinya, kita pastikan bahwa fondasinya kuat
fondasinya benar, dan fondasinya tidak rapuh. Apa yang menjadi fondasi itu menjadi kuat adalah prinsip-prinsip yang didasari dan disadari oleh para pendirinya, oleh para anggotanya, oleh para calon pemiliknya. Prinsip apa yang mesti kita pahami? Minimal ada 3 hal yang perlu dipahami. Yang pertama adalah keterbukaan, kesetaraan, kesukarelaan. Yang kedua adalah demokratis. Bagaimana mekanisme sebuah proses untuk mengambil keputusan bersama dilakukan secara demokratis. Dan kemudian yang ketiga adalah partisipasif, di mana setiap pemilik di dalamnya ikut kontribusi di dalam menghidupkan rumahnya, di dalam menjalankan usahanya, di dalamnya ikut bertanggung jawab secara bersama-sama terhadap membangun rumah ini seberapa kokoh dan seberapa kuat, itu menjadi dasar. Lalu kemudian ada nilai yang dikembangkan, yaitu nilai apa? Nilai kegotong royongan. Di dalam bekerja ada gotong royong yang muncul di antara satu anggota dengan anggota yang lain. Ada kerjasama, di mana satu dengan yang lain memberikan kontribusi sehingga usaha dilakukan menjadi lebih ringan, lebih mudah, dan semua memiliki beban dalam menjalankan usaha dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Nah, itulah yang kemudian menjadi pilar di dalam menjalankan usaha dengan didasari oleh prinsip dan nilai tadi, maka usaha di dalam koperasi akan bisa bertumbuh dan berkembang karena ada partisipasi dari para anggotanya yang memberikan kontribusi secara maksimal sehingga memiliki pilar-pilar yang kokoh di dalam mencapai tujuan. Tujuannya apa koperasi? Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian sudah sangat memahami bahwa tujuan adalah kesejahteraan anggota. Nah, itulah yang kemudian membuat kita bahagia. Karena ada harapan bahwa ketika kita bergabung di koperasi, maka akan ada kesejahteraan di dalamnya. Sehingga, walaupun proses itu susah payah, walaupun proses itu dijalankan dengan segala tantangan dan kesulitan, namun terasa menjadi sangat indah ketika kita punya keyakinan tujuan itu akan bisa kita capai, kesejahteraan. Itulah yang menjadi sebuah bangunan di mana fondasinya dibangun dengan prinsip dan nilai yang benar, dipahami oleh seluruh anggotanya, memiliki pilar yang kuat, usahanya bisa berjalan karena ada kontribusi dan partisipasi dari seluruh anggotanya, dan kemudian pada akhirnya tujuan akan bisa kita capai, sehingga kesejahteraan akan bisa dinikmati oleh seluruh anggota rumah besar yang namanya koperasi ini. Saudara sekalian, hal yang menarik adalah ternyata di tengah-tengah kehidupan perkoperasian kita tidak seindah apa yang kemudian kita bayangkan. Tentunya kita menghadapi banyak tantangan. Nah, kita coba bedah satu persatu bagaimana koperasi yang saat ini sedang berjalan di tengah-tengah kehidupan ekonomi kita. Saudara sekalian, saya mencoba untuk mengilustrasikan bahwa koperasi-koperasi yang existing saat ini, apakah kemudian mampu mensejahterakan masyarakat? Jadi sekali lagi prinsipnya jangan dilepaskan minimal 3, yaitu prinsip keterbukaan, kesukarelaan, kemudian yang kedua adalah prinsip demokratis, dan kemudian yang ketiga adalah prinsip partisipatif. Nah, dengan adanya 3 prinsip yang dijalankan sebagai sebuah fondasi, maka ketika ada usaha yang kemudian bertumbuh dan berkembang, maka akan memberikan dampak. Dan masyarakat ikut menikmati dari pertumbuhan dan perkembangan usaha yang dijalankan itu karena dia menjadi pemilik di dalamnya. Nah, persoalannya adalah ketika koperasi ini tidak menjalankan prinsip terbuka,
tidak menjalankan prinsip demokratis, tidak menjalankan prinsip partisipatif, maka pada akhirnya tujuan untuk mencapai kesejahteraan kepada anggota menjadi jauh dari yang diharapkan. Nah, saudara sekalian, ini adalah model yang pertama, yaitu versi hotel. Ada koperasi yang didirikan versi hotel. Pendiri, pemilik, dan pengurusnya membangun koperasi untuk menyediakan jasa bagi orang lain, bukan untuk melayani dirinya sendiri. Lalu kemudian siapa pengguna dan konsumennya adalah masyarakat umum. Lalu kemudian pengelola dan pekerja di dalamnya hanya sekedar untuk tempat bekerja tanpa ikut memiliki. Dan kebetulan kebanyakan sektor ini dijalankan di sektor keuangan. Nah, sehingga ketika usaha koperasi ini bertumbuh dan berkembang, dia hanya dinikmati oleh para pendiri dan pemiliknya saja. Sementara masyarakat untuk bisa mendapatkan layanan dan sekaligus untuk bisa memilikinya menjadi sangat terbatas. Sehingga prinsip keterbukaan dan kesukarelaannya itu tidak dijalankan. Nah, ketika hal ini misalnya menghadapi suatu risiko misalnya, kemudian tiba-tiba gagal misalnya, lalu masyarakat yang ikut berkontribusi menempatkan dana misalnya di dalam koperasi itu akan menjadi victim, menjadi korban. Kenapa? Karena dia tidak ikut mengendalikan, tidak dilakukan secara demokratis, tidak dilibatkan. Karena mereka hanya sekedar sebagai pengguna saja, sebagai konsumen saja. Nah, disinilah yang kemudian perlu ada wasit, perlu ada regulator, perlu ada yang mengatur secara kuat, ya, sehingga posisi masing-masing antara konsumen dengan pemilik dan pengelola memiliki tanggung jawab masing-masing dan mempertanggungjawabkan terhadap kewenangan dan pengambilan keputusan yang dilakukan, termasuk di dalamnya adalah konsumen ikut menanggung risiko dan begitupun para pemiliknya dan pengurusnya. Nah, disinilah yang kemudian hadirlah OJK untuk mengatur itu. Ketika ada koperasi yang beroperasi memisahkan antara kepemilikan dengan konsumennya, dengan penggunanya. Di situ memisahkan antara anggota sebagai pemilik dengan pengguna, mereka pisahkan. Maka disinilah koperasi bisa berdiri, tapi dia hanya sebagai sebuah entitas legal. Dia hanya berdiri sebagai entitas legal berbadan hukum koperasi. Namun beroperasi bukan sebagai sebuah koperasi di mana usernya ikut bertanggung jawab di dalam menanggung risiko yang terjadi. Nah, saudara sekalian, berikutnya adalah model yang kedua. Model ini adalah model versi pabrik atau industri. Kita seringkali menjumpai industri atau pabrik manufaktur atau sebuah korporasi gitu ya. Kemudian di dalamnya melahirkan suatu koperasi. Nah, ketika ada korporasi melahirkan koperasi, persoalannya salah atau tidak? Menurut saya tidak salah. Tapi kita perlu memahami modelnya. Bagaimana orientasi dari para pendiri? Mereka membangun koperasi ini sebetulnya untuk melakukan agregasi. Untuk bisa melakukan agregasi terhadap sumber daya murah. Ya, dia bisa mendapatkan akses terhadap sumber daya murah. Ya, sehingga akan menguntungkan entitas yang bernama koperasi ini. Ya, saya nggak perlu menyebut apakah ini koperasi beroperasi dengan nama apa, begitu. Tapi realita yang kita hadapi ada koperasi yang kemudian dilahirkan karena kepentingan korporasi untuk melindungi sebagian kecil para
pemangku kepentingan yang ada di dalamnya, tapi tidak terbuka luas bagi masyarakat untuk ikut serta di dalam kepemilikannya. Nah, di sini jelas antara pendiri, pemilik, pengurus itu terpisah dengan konsumen dan pengguna sasarannya. Begitupun para pekerja dan pengelola, mereka terpisah dan berada di situ hanya sekedar untuk mendapatkan pekerjaan. Dan kebanyakan sektor usaha yang bergerak di sini kebanyakan adalah di sektor produksi. Oke, ini model yang kedua yang kemudian ini bisa tumbuh besar karena ada dukungan dari suatu korporasi, industri. Oke, nah Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah model yang ketiga, mendirikan koperasi versi terminal. Versi terminal. Bagaimana ini? Yaitu para pendiri dan founding fathers-nya memiliki tujuan yang sebetulnya berbeda. Karena ini mendapatkan fasilitas, jadi hanya sekedar untuk tempat sementara untuk mencapai tujuan yang sebenarnya. Ya, misalnya ada program bantuan, maka dirikan koperasi, program masuk ke koperasi, mendapatkan bantuan, bantuan diterima, selesai usahanya. Saya kira kita tidak perlu memperpanjang ini karena ini sudah menjadi cerita lama, ya. Jadi mendirikan koperasi versi terminal. Nah, berikutnya adalah mendirikan koperasi versi gudang. Apa ini maksudnya? Di tengah-tengah masyarakat kita, para pemilik, para pendiri dalam rangka untuk mendirikan koperasi ini berorientasi untuk menampung modal dari masyarakatnya. Dan kebetulan masyarakat biasanya mencari koperasi karena berpikir pajaknya kecil atau bahkan tidak kena pajak. Kemudian tidak teridentifikasi asetnya oleh PPATK misalnya ya, oleh misalnya para penggiat pajak misalnya, ya. Sehingga ini menjadi gudang tempat naruh aset gitu, ya. Di koperasi ini. Nah, sektor ini biasanya serba usaha. Ya, serba usaha. Kalaupun kemudian menggunakan koperasi untuk izin tertentu misalnya, tujuannya adalah untuk menampung investasi. Dan ini cerita kegagalannya sudah luar biasa dan saya kira yang menjadi korban juga udah ratusan ribuan gitu ya, bahkan nilainya ratusan triliun. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu ada model 5 nih, ya, model versi supermarket, ya, model supermarket. Jadi para pendirinya itu membangun koperasi untuk melayani orang lain, bukan untuk melayani dirinya sendiri gitu. Jadi konsumennya siapa? Masyarakat umum gitu. Dan pengelola pastinya dia ke situ untuk bekerja. Nah, sektor yang biasanya sering digunakan untuk ini adalah konsumsi, ya, konsumen. Oke. Nah, saudara sekalian, lalu ada versi berikutnya yang keenam adalah ada namanya koperasi simpan pinjam. Ya. Pendirinya, pemiliknya yang mengkonsumsi atau yang menggunakan jasanya itu adalah pendirinya dan pemiliknya, ya. Kemudian pengelolaannya biasanya juga melibatkan para pemiliknya sendiri. Sektor usahanya ini sangat spesifik ya, disimpan pinjam ya, disimpan pinjam. Nah, Bapak Ibu sekalian, sektor yang bergerak di keuangan yang terbatas yaitu simpan pinjam ini saat ini jumlahnya nomor 2 setelah koperasi konsumen, ya. Setelah koperasi konsumen, dia jumlahnya posisinya di nomor 2. Artinya bahwa sangat termasuk dominan ya di dalam portofolio perkoperasian kita di Indonesia. Nah, ini yang tidak masuk dalam model, menjadikan koperasi sebagai tontonan saja. Jadi mendirikan koperasi lalu kemudian tidak beroperasi. Ya, jadi ini saya kira bukan model ya, tapi
seringkali dilakukan oleh masyarakat, ya, dia mencari badan hukumnya, lalu kemudian setelah itu tinggal papan nama saja, tidak beroperasi. Nah, saudara sekalian, lalu bagaimana sebetulnya koperasi yang kita harapkan? Koperasi yang kita harapkan adalah mestinya koperasi itu adalah sebuah rumah, ya, di dalamnya ada para pendirinya yang bertanggung jawab untuk membesarkan anggota keluarganya, untuk menumbuh kembangkan rumahnya, melengkapi rumahnya dengan segala infrastruktur yang ada. Lalu kemudian anggota keluarga mengambil keputusan secara bersama-sama dan bertanggung jawab secara bersama-sama atas keberlangsungan dan keberlanjutan dari rumah bersama ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, namun demikian ada pertanyaan, apakah kemudian dampak dari suatu usaha yang kemudian memiliki jenis yang berbeda, kemudian memiliki model yang berbeda tadi, lalu kemudian dampaknya tidak bisa dinikmati secara luas oleh masyarakat, sebetulnya bisa juga, ya, sebetulnya bisa. Karena kan dampak yang kita harapkan kan dampaknya besar. Kalau kita perhatikan dan kita melihat berbagai koperasi besar dunia, maka kita akan mendapati bagaimana mereka memiliki berbagai usaha yang bergerak di sektor produksi, ada yang bergerak di sektor perdagangan dan distribusi, ada yang memiliki supermarket, dan ada memiliki bank. Nah, mereka melakukan sebuah kolaborasi bersama yang kemudian masyarakat mendapat dampak secara luas, kepemilikannya juga terbuka, ya, kepemilikannya juga terbuka, yang kemudian dampak dari koperasi sebagai soko guru betul-betul bisa wujud. Karena apa? Karena setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki usaha itu dan kemudian berkontribusi dan berpartisipasi dan kemudian mendapatkan dampak impact dari pertumbuhan yang ada di dalam rumah besarnya yang namanya koperasi tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ketika kita tadi melihat beberapa jenis koperasi dengan modelnya masing-masing, ada yang modelnya adalah pabrik atau industri, maka ketika dia tumbuh dan besar dan menjadi koperasi yang mungkin menjadi top 10 misalnya di Indonesia, ya hanya dinikmati oleh segelintir orang saja, di mana segelintir orang itu pun sebetulnya sangat spesial dan khusus karena memiliki keterikatan yang kuat dengan core bisnis dari industrinya, misalnya industri semen, misalnya. Maka dia nggak akan terbuka dengan kita ini yang tidak ada kaitannya dengan industri semen. Atau misalnya di industri telekomunikasi misalnya, maka dia menjadi sangat tertutup dan masyarakat luas tidak akan bisa ikut memilikinya. Maka prinsip-prinsip koperasi secara demokratis, kemudian partisipatif dan tadi sukarela dan terbuka tidak bisa diwujudkan. Ya, karena kenapa? Karena tadi dia mengambil sebuah model yang tadi sudah kita jelaskan sebelumnya. Begitupun sama ya dengan versi supermarket ya atau versi gudang misalnya. Atau versi hotel misalnya. Ya, hanya segelintir orang saja. Nah, ini sebetulnya kalau kita mau membuka diri dan kemudian kita sudah banyak belajar tentang model bisnis dari koperasi yang mau kita kembangkan sehingga kemudian bisa bersinergi, lalu kemudian antara si usernya, si konsumennya dengan para produsennya, dengan para distributornya, lalu berkolaborasi dalam sebuah rumah besar yang namanya koperasi multipihak, maka itulah menjadi sebuah solusi sebetulnya ke depan. Bagaimana kemudian dampak dari pertumbuhan di masing-masing model bisnis koperasi yang ada itu mampu melakukan sharing dari setiap pertumbuhan yang dilakukan kepada para anggotanya yang berada di pihak lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira terobosan-terobosan yang sudah dilakukan sudah membuka kepada para penggiat koperasi kita, namun demikian menjadi sebuah tantangan. Apakah kemudian ada kesediaan dari masing-masing
pelaku koperasi kita untuk bisa bekerja sama satu dengan yang lain dan melakukan sebuah kolaborasi besar. Nah, saudara sekalian, saya kira yang mendasari kita untuk bisa kemudian melakukan suatu usaha bersama dalam payung koperasi ini, tentunya kita sama-sama sudah sepakat bahwa yang kita ingin capai adalah kesejahteraan anggota, ya, kesejahteraan anggota. Nah, kesejahteraan nggak akan mungkin bisa kita dapatkan tanpa adanya suatu pendapatan dan income. Dan income atau pendapatan penghasilan tidak akan mungkin diperoleh dari koperasi tanpa adanya suatu usaha. Nah, maka usaha ini yang menjadi pilar bagi koperasi itu harus bisa berfungsi dan bisa bergerak dengan baik. Nah, saudara sekalian, untuk bisa menggerakkan koperasi, untuk bisa menjalankan koperasi, maka di dalam rumah besar itu harus ada manajemen. Karena di dalam manajemen itu ada pembagian tugas dan peran. Karena di dalam manajemen itu ada sebuah perencanaan dan tujuan yang ditetapkan. Karena di dalam manajemen itu ada pembagian tugas, ada pengendalian, sehingga tujuannya bisa dicapai dalam sebuah tahapan-tahapan yang sudah direncanakan. Dan yang kedua, ketika menjalankan usaha, maka butuh yang namanya keterampilan. Maka kemudian semua komponen yang ada di dalamnya perlu dilakukan skill up untuk bisa memahami, mengetahui, dan menguasai peran beserta dengan fungsinya masing-masing, bisa bergerak bersama secara profesional. Nah, kalau kemudian manajemen bisa dipahami dengan baik, keterampilan dari seluruh komponennya dinaikkan, ditingkatkan, ada skill up, maka akan muncul sebuah usaha yang efisien, efektif, dan kemudian mampu menghasilkan pendapatan. Dan pendapatan itulah yang kemudian akan bisa mendorong kepada kesejahteraan dari para anggotanya. Nah, saudara sekalian, untuk bisa mencapai kesejahteraan, maka butuh strategi, butuh leadership. Makanya kemudian komponen-komponen di dalam bagaimana mengembangkan koperasi kita nggak bisa lepaskan dari manajemen, dari skill, dari strategi, dan dari leadership. Tugas siapa ini? Mestinya ini adalah sebagian adalah peran pemerintah yang bisa mengintrodusir, yang bisa memberikan fondasi untuk bisa mengenalkan literasi ini kepada masyarakat, yang kemudian masyarakat bisa dengan kesadarannya melakukan upaya untuk perbaikan dan kemudian mereka mau bekerja sama satu dengan yang lain dan mereka bisa meningkatkan kemampuan kapasitas dirinya dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan mereka di dalam rumah bersama yang namanya koperasi itu. Oke, Bapak-Ibu sekalian, saya kira ini sebetulnya bahasan tersendiri karena kita akan melihat secara makro perekonomian kita. Dan kemudian kita ingin melihat peran koperasi kita di tengah-tengah perekonomian nasional. Lalu kemudian kita bisa melihat bagaimana statistik koperasi kita saat ini. Dan kita bisa melihat kondisi saat ini seperti apa koperasi kita. Oke. Tapi kita tidak akan fokus ke sini. Nanti kita akan coba explore lebih luas lagi mengenai bagaimana model pengawasan koperasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira ini kita bisa akhiri dulu session 2. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana kita bisa membangun sistem pengawasan koperasi kita ke depan sehingga memberikan ruang yang bisa lebih terbuka untuk bisa bertumbuh dan berkembang, namun satu sisi juga bisa melakukan sebuah mitigasi agar kegagalan bisa diantisipasi lebih dini dan korban masyarakat yang menjadi bagian terbesar dari risiko biasanya harus menanggung dari suatu kegagalan koperasi bisa dieliminir. Nah, saya kira demikian dulu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat.
dan kita ke depan bisa memilih secara lebih bijak ketika kita akan mendirikan koperasi atau kita ingin bergabung dalam suatu koperasi, dan bagaimana ketika kita mengambil posisi apakah sebagai pelaku, apakah sebagai akademisi yang mampu memberikan akselerasi literasi kepada masyarakat tentang koperasi secara benar. Inilah sebuah tantangan dan tugas kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.